Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mugia Rahayu, Sagung Dumadi. Salam damai seluruh alam. Alhamdulillah wa syukurillah, kita berjumpa lagi teman-teman. Semoga kita selalu berada dalam naungan perlindungan Yang Maha Kuasa, selalu senantiasa diberikan petunjuk, dilindungi dan diselamatkan dari segala macam rintangan, ujian, cobaan, ataupun hukuman. Di konten kali ini saya akan membahas mengenai bergejolaknya Gunung Merapi, Gunung Ile yang mulai muntah, dan juga Semeru yang ikut pula mengeluarkan asap. Ini pertanda apa? Ini yang akan saya bahas. Namun saya tidak bosan untuk mengingatkan kepada teman-teman, saudaraku sekalian, dimanapun Anda berada, bahwa jangan ditelan mentah-mentah apapun yang saya sampaikan. Ini hanya sebuah bahan referensi berpikir saja, kaji dan olah kembali. Gunung-gunung mulai aktif, gunung-gunung mulai aktif, gunung-gunung mulai memberikan pertanda. Ini tandanya. Terima kasih untuk teman-temanku sekalian yang masih menyaksikan konten saya ini. Sebelum saya menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh sesepuh yang ada di Nusantara, baik seluruh ahli supernatural, spiritualitas, dan yang lain sebagainya, ketika saya menyampaikan tentang Gunung Merapi yang bergejolak, Gunung Ile juga, dan Gunung Semeru yang mulai mengeluarkan asap dan memberikan pertanda ini. Bukan bermaksud saya melebihi, ingin menunjukkan kebisaan atau apapun itu. Mohon maaf, bukan melangkahi, melewati apapun, tapi saya di sini hanya ingin berbagi, meng-share apa yang saya ketahui dari gejala alam yang terjadi. Dan semua yang saya sampaikan tidak mutlak kebenarannya. Ini hanya bahan berpikir, jadi jangan ditelan mentah-mentah. Sekali lagi mohon maaf kepada seluruh sesepuh yang ada di seluruh Nusantara. Teman-temanku, saudara dan saudariku seluruh Nusantara, mengenai gunung-gunung yang mulai aktif di konten-konten terdahulu, konten-konten yang lain saya sudah menyampaikan. Bahkan di konten awal masuk ke tahun 2020 saya sudah sampaikan. Ini merupakan rangkaian yang terjadi satu persatu, dan kini giliran gunung yang diizinkan untuk memberikan peringatan kepada kita seluruh manusia yang hidup di Nusantara khususnya, dan seluruh dunia pada umumnya. Gunung Merapi yang bergejolak dan kini naik statusnya menjadi waspada, dan juga gunung yang lain yang mulai aktif termasuk Semeru. Ini merupakan pertanda bagi kita semua teman-teman untuk berhijrah. Hijrah dari kebencian menuju cinta kasih. Hijrah dari kegelapan menuju pencahayaan. Hijrah dari negativitas menuju positif, kepositifan. Hijrah dari kecurigaan menuju kepercayaan. Hijrah dari kebohongan menuju kepada kejujuran. Hijrah dari keburukan menuju kepada kejahatan.
itu tidak diinginkan. Karena itu bukan hijrah. Hijrah itu berpindah dari yang kurang baik atau buruk kepada yang lebih baik. Hijrah dari keburukan, dari kejahatan, berpindah kepada kebaikan. Hijrah menuju keselamatan, menyelamatkan dirinya pribadi, menyelamatkan lingkungannya, menyelamatkan seluruh penciptaan. Para leluhur, sesepuh, semua saat ini sedang berusaha sesuai kapasitas dan juga izin yang diberikan dari kemampuannya masing-masing untuk mencegah, untuk mengurangi dampak dari apa yang akan terjadi di masa depan. Kita semua tidak ada yang berharap gunung meletus, karena gunung meletus menimbulkan kesengsaraan, menimbulkan kepedihan dan kehancuran. Tapi ketika Yang Maha Kuasa berkehendak terjadi suatu keburukan, peristiwa, musibah pada satu kaum, pada satu bangsa, pada satu negara, maka tidak ada satu orang pun yang mampu dan bisa mencegahnya. Maka yang kita perlu lakukan adalah berhijrah, teman-teman. Berhijrah dari berpikiran buruk kepada berpikiran baik. Sekilas ketika lihat gunung meletus, maka kita pasti menyaksikan tangis, panik, karena akan kehilangan harta, bahkan kehilangan nyawa, berpindah dari tempat yang satu kepada tempat yang lain, berpindah dari rumah kepada penampungan. Jika kita hanya melihat pada satu titik sisi keburukan, maka itu yang akan kita dapatkan. Tetapi jika kita bisa berhijrah dari keburukan menuju kebaikan, maka kita bisa melihat efek dari gunung meletus itu memberikan pemurnian, penetralan, dan manfaat yang besar untuk alam sekitar. Letusan Gunung Merapi, lahar-laharnya akan menyuburkan tanah. Ekosistem bisa seimbang lagi. Mari kita berhijrah, baik secara pribadi maupun bersama-sama. Sehingga apapun nanti yang akan terjadi, kita bisa mampu menerimanya dengan ketulusan, mampu menerimanya dari sisi kebaikan, dan semakin menjadi manusia yang lebih baik lagi. Mari berpindah, mari berhijrah dari kebencian menuju cinta kasih. Kebencian yang semakin besar, semakin banyak. Permusuhan yang semakin luas dan semakin membesar. Menimbulkan energi-energi negatif yang juga merusak alam dan tatanan-tatanan berkehidupan dari setiap penciptaan. Kita manusia ditugaskan menjadi khalifah fil ard, pemimpin muka bumi. Oleh karenanya, mari cepat segera berhijrah. Jangan biarkan terus-menerus di dalam kegelapan, terus-menerus di dalam kebencian, terus-menerus di dalam angkara murka. Gunung memberikan pertanda, meletusnya memberikan teguran dan juga introspeksi bagi kita semua. Bagaimana cara kita memilih cara berkehidupan, cara berpikir, cara merasa. Bagaimana kita memelihara pikiran kita, memelihara rasa kita, memelihara diri kita. Bagaimana cara kita memelihara dan bersinergi dengan alam itu sendiri. Karena jika manusia yang dipenuhi kebencian, manusia yang dipenuhi kegelapan, manusia yang dipenuhi keburukan, maka itu pun akan memantulkan, memberikan hal yang negatif, memberikan keburukan, kebencian kepada alam sekitar. Sehingga alam yang harus memurnikan,
Jangan menunggu alam memurnikan, karena jika alam memurnikan tentu pasti ada yang dirugikan. Walaupun kerugian tersebut merupakan jalan menuju kebaikan. Mari bersama kita berhijrah. Kita berhijrah dari cara berpikir yang pendek menuju cara berpikir yang luas. Mari kita berpikir, mari kita merasa, mari kita berbuat. Segala sesuatu yang melahirkan kedamaian, keindahan, keselamatan bagi seluruh ciptaan. Jangan takut akan hal apapun, karena apapun yang akan terjadi itu merupakan kehendak dan izinnya untuk kebaikan kita. Rasa takut adalah hal yang membuat diri kita tertutup dari cahaya, dari kebaikan, dari cinta kasih yang Tuhan berikan. Maka cintailah apapun yang diberikan oleh Tuhan. Dekatilah Tuhan dengan cinta, bukan dengan rasa takut. Rasa takut itu menjerumuskanmu, membuatmu masuk terperosok jauh lebih dalam ke dalam kegelapan. Mari kita berhijrah kepada pengabdian, bakti kepada Tuhan semesta alam dengan melakukan penyelamatan. Secara pribadi, mari kita menyelamatkan diri kita dari cara berpikir kita, dari cara merasa kita, dan dari perbuatan-perbuatan kita. Mari mulai sekarang, sebelum berbuat, sebelum berucap, kita pikirkan matang-matang, kita rasakan baik-baik. Belajar mengaji diri, salah satunya adalah belajar mengaji orang lain. Ketika diri kita pribadi tidak ingin mendapatkan atau menerima segala sesuatu hal yang menyakitkan, baik berupa hinaan, cacian, ataupun keburukan lainnya, maka apapun yang kita tidak inginkan dapatkan, janganlah kita lakukan kepada orang lain, karena mereka pun sama. Ketika kita tidak ingin dipukul, maka jangan memukul. Ketika kita tidak ingin dihina, maka jangan menghina. Ketika kita tidak ingin dicaci maki, maka jangan dicaci maki orang lain. Sesungguhnya setiap ciptaan itu adalah untuk dipuji, karena semuanya ciptaan Allah, ciptaan Tuhan semesta alam. Segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga konten ini bermanfaat, teman-teman. Sekali lagi saya mohon maaf kepada seluruh sesepuh, seluruh praktisi supranatural, ahli spiritual dan lain sebagainya. Saya mohon maaf jika ada kata-kata saya atau di konten ini saya dianggap melebihi atau melangkahi dan lain sebagainya. Tidak ada maksud saya untuk ke sana, dan saya bukan siapa-siapa. Saya bukan ahli supranatural, saya bukan praktisi kegaiban, saya bukan apapun yang teman-teman sangkakan. Saya hanya manusia yang terus berupaya menjadi sebenar-benarnya manusia. Maka mari kita berusaha untuk berhijrah menjadi manusia sebenar-benarnya manusia. Semoga konten ini bermanfaat. Salah kurang saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya bersama saya, Reza Rahasia. Kaji dan olah kembali, jangan mentah-mentah. Jaga hati, jaga pikir, jaga rasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.